جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah ikhwah sekalian, kembali kita berjumpa di majlis rutinan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam yang pada asalnya dikaryakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang sempat kita libur dan tidak bertemu selama sebulan, dan akhirnya Allah Ta'ala pertemukan kembali kita di hari ini, di sore menjelang malam ini. Sebelum kita membahas apa yang termaktub di kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam, ada mungkin hal yang perlu Anda sampaikan berkenaan dengan qunut. Yang mana masalah qunut ini masalah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Sebelumnya dalam fiqh Islam, kita kan dalam fiqh Islam, pembahasan dalam fiqh qunut itu ada 3 macam. Pertama, qunut witir, kedua qunut nazilah, dan yang ketiga qunut subuh secara rutin bagi sebagian ulama. Yang pertama qunut witir, ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua qunut nazilah, menurut jumhur ulama, berarti dikecualikan darinya mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak berpendapat adanya qunut nazilah. Kemudian yang ketiga qunut subuh secara rutinan bagi sebagian ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i. Pertama qunut witir, yang itu disepakati oleh ulama akan disyariatkannya dan dianjurkannya terutama sekali di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Dan qunut witir ini sebagaimana dalam riwayat Al-Hasan atau Al-Husain, bahwasanya diawali, biasanya diajarkan diawali dengan Allahumma hdina fiman hadait. Kalau jadi imam, kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait, sampai seterusnya dari kalimat itu adalah periwayatan dari sebagian dari sahabat Nabi. Namun bukan langsung dari Nabi SAW. Maka qunut witir kalau tanpa Allahumma hdina fiman hadait itu juga enggak apa-apa. Jadi qunut witir ini berarti qunut di akhir rakaat witir. Dan memang qunut itu selalu di akhir rakaat, di akhir rakaat. Dan qunut witir ini bisa dijalankan di setiap malam.
selama itu salat witir, baik di awal malam maupun di akhir malam. Maka disunnahkan seseorang untuk kunut di witirnya. Jika tidak, maka tidak mengapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kunut nazilah. Kalau kunut witir tadi, witir artinya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Esa, ganjil. Allah Ta'ala menyukai bilangan yang ganjil. Baik, kemudian kunut nazilah. Nazilah itu pada asal maknanya adalah sesuatu yang turun. Nuzul, turun. Namun nazilah di sini maknanya adalah suatu hal atau peristiwa yang terjadi di masanya tanpa pernah sebelumnya, maka ini nazilah. Maka ini nazilah, jama'i nawazil. Peristiwa baik itu baik maupun buruk. Maka dalam ilmu fiqih modern ada namanya fiqhun nawazil, yaitu fiqih tentang kasus-kasus atau hal-hal yang belum pernah terjadi atau belum pernah ada sebelumnya. Internet itu termasuk nawazil, nazilah, karena dia sesuatu yang belum ada sebelumnya. Handphone juga termasuk nazilah. Tiket kereta api termasuk nazilah. Hal-hal yang belum pernah ada di zaman-zaman dahulu kala. Di zaman Nabi terutama belum ada. Taib, kemudian peristiwa yang mencekam kaum muslimin atau sebagiannya, merugikan kaum muslimin, meneror kaum muslimin, ini juga disebut nazilah. Baik di zaman Nabi atau di zaman kini. Maka ada disyariatkan doa kunut. Disebut kunut nazilah. Kunut, doa kunut terhadap peristiwa yang berlaku, yang merugikan, meneror, menakut-nakuti dan mengancam kaum muslimin atau sebagiannya. Maka ini kunut nazilah. Termasuk musibah, gempa bumi dan seterusnya, kematian demi kematian kaum muslimin, itu nazilah. Dan kunut nazilah itu tidak dikhususkan di subuh saja, melainkan dia diperbolehkan di 5 waktu salat. Maka mengkhususkan nazilah, kunut nazilah di subuh saja itu kesalahan. Boleh di salat jahriyah seperti subuh, maghrib dan isya. Boleh juga di salat sirriyah seperti zuhur dan asar, selama itu salat fardu, bukan salat sunnah. Maka kunut nazilah. Karena Rasulullah SAW melakukannya di beragam salatnya, di salat fardunya. Taib, itu kunut nazilah. Dan kunut nazilah tidak boleh dikhususkan hanya di hari Jumat dengan anggapan hari Jumat lebih dikabulkan, tidak. Di hari manapun, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan kunut nazilah di hari Jumat saja atau di hari di subuh saja, tidak. Dan kunut nazilah itu bisa dilakukan oleh imam di salat jahriyah atau di salat sirriyah, baik secara jahri maupun secara sirri doanya. Yaitu imam boleh menjaharkan suaranya kunut nazilah itu, dan imam juga boleh menyembunyikan suaranya di kunut nazilah, boleh. Tidak disyaratkan harus jahar kunut nazilahnya bagi imam atau bagi orang yang salat sendiri di salat fardu. Baik, itu yang kedua, kunut nazilah. Yang ketiga, kunut subuh. Kalau yang kedua tadi kunut nazilah, mazhab Maliki tidak berpandangan bolehnya adanya kunut nazilah. Tapi yang sahih adalah sebaliknya, karena ada riwayat yang sudah jelas Rasulullah melakukannya. Yang ketiga yaitu kunut subuh bagi sebagian ahli fikih, bagi sebagian ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, dengan berdasarkan hadis yang sebenarnya dhaif, riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya. Maka ini kunut subuh secara rutin dalam mazhab Syafi'i sunnah.
Walaupun wallahu alam yang lebih sahih adalah tidak sunnah bahkan muhdats, hal-hal yang termasuk hal yang baru dalam agama. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW rutin kunut subuh, maka riwayat tersebut dhaifah, lemah. Dan riwayat Anas bin Malik tentang Rasulullah SAW kunut di waktu subuh itu riwayat tentang Rasulullah SAW kunut nazilah pernah di waktu subuh, bukan karena kunut subuh rutin. Ya, maka yang sahih adalah bahwasanya kunut subuh secara rutin itu bukan sesuatu yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu muhdats dan bid'ah, dan pendapat ini yang lebih sahih. Mengkhususkan subuh kunut rutin untuk subuh saja, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, namun yang lebih sahih adalah tidak sunnah. Bahkan itu termasuk bid'ah dan muhdats. Dan di antara hal yang agak rancu dalam masalah kunut subuh adalah ketika para imam kunut subuh mereka memakai doa kunut witir, bukan kunut subuh, enggak ada doa. Apa asarnya? Yang dipakai kunut witir, Allahumma hdina fiman hadait, itu kunut witir. Makanya tadi kalau imam tadi kunut nazilah tanpa Allahumma hdina fiman hadait itu sahih. Enggak pakai itu, langsung doa apapun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ketika itu. Namun ada hal yang harus dikoreksi di sini jemaah sekalian, juga di masjid-masjid sunnah lainnya, masalah takmin, mengaminkan, terutama dalam kunut nazilah. Dan Anda mendapatkan di masjid ini tadi kering sekali dari enggak ada yang amin. Anda enggak mendengar satu pun, seorang pun, bahkan Anda hanya memperdengarkan diri Anda untuk mengaminkan, dan itu dikalahkan oleh seorang mobil dan motor dan suara kipas angin dan semisalnya. Enggak ada yang mengaminkan, Anda enggak tahu kenapa dia tidak diaminkan. Kalau memang antum mengaminkan secara sirri padahal imam telah mengucapkan doa secara jahri, maka ini tidak tepat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, dan lainnya dari para ulama hadis, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW doa kunut nazilah mendoakan laknat dan keburukan kepada beberapa individu musyrik atau kafir yang telah membantai sebagian dari qurra dan para hafiz dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kata perawi, wa kana yu'amminu man khalfahu, orang-orang di belakang Nabi itu mengaminkan doa kunut nazilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan termaktub di beberapa kitab sunan. Maka mauqif dan pandangan yang sahih dalam masalah ini, bahkan Anda enggak melihat ada ulama yang memandang dimakruhkannya tidak mengamini, malah sebaliknya dianjurkan mustahab untuk mengaminkan doa imam dalam kunut nazilah. Begitu juga dengan kunut witir. Kita enggak ngomong dulu kunut subuh karena itu Anda pribadi tidak ikut dengan kunut subuh, tapi kita ikut dengan yang sudah jelas dalilnya, itu kunut witir dan kunut nazilah. Maka mustahab dianjurkan bagi makmum untuk mengaminkan. Maksud mengaminkan di sini raf'us saut. Ketika imam menjaharkan suara kunut nazilah, maka makmum berpandangan yang sama, bersuara yang sama dengan imam, amin, amin. Maka Anda sarankan setelah kita tuturkan dalil yang hadis hasan ini makbul, bisa terima oleh kita, maka ikuti sunnah sahabat ini, yaitu perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi yang disebut dalam ilmu mustalah hadis sebagai sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah itu apa? Yaitu perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW tidak mengingkarinya. Seandainya itu enggak boleh atau buruk atau bid'ah, pasti Nabi mengingkarinya. Namun tidak teriwayatkan sedikit pun Nabi SAW mengingkari pengaminan secara jahri oleh para sahabat di belakang Nabi ketika doa kunut nazilah. Maka ini sebagai saran untuk Masjid As-Saffah
dan mungkin bisa dikonsultasikan kepada beberapa asatidzah, namun ini dalil telah Anda sebutkan di sini. Dan juga beberapa masjid sunnah melakukan yaitu mungkin karena khawatir bid'ah, dan ini salah. Ini enggak bid'ah sama sekali. Mungkin karena kita itu kurang faham tentang masalah kunut, sehingga ketika kunut di luar witir kita tuh menganggap udahlah, jangan ikut-ikutan, atau angkat tangan aja tapi jangan aminkan, atau kalau aminkan enggak usah kenceng-kenceng, nanti gak enak sama orang dikira kita pro dengan aswaja atau enggak lah. Harus punya ilmunya. Urusan masalah kunut subuh bid'ah itu urusan lain. Bahkan dalam masalah kunut subuh bid'ah itu sendiri, baik Imam Ahmad dan beberapa imam lainnya dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan itu tidak dianjurkan. Maksudnya bahkan mengatakan itu bid'ah atau itu muhdats. Tetapi beberapa ulama ahli sunnah yang membid'ahkan kunut subuh pun, mereka ketika ditanya apakah makmum ikutan apa? Mengamini ikutan kunut subuh, maka kalau memang itu membuat adanya persatuan kaum muslimin dan tidak memberikan madarat, kalau diam bisa memberikan madarat, maka ikuti saja, aminkan. Itu yang kunut subuh yang para ulama, sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan itu bid'ah loh. Tapi tetap aminkan, walaupun Anda mengikuti pendapat yang tidak mengaminkan, karena secara zat itu adalah kebid'ahan. Dan kita insaf dalam masalah ini, yang mengaminkan silahkan, yang tidak pun ya pendapatnya gitu loh. Bahkan yang kunut subuh pun ya kita tahu itu ada pendapat mazhab, silahkan, tapi kita tidak mendakwahkan untuk kunut subuh. Lepas dari itu, kunut yang sudah jelas-jelas memang ada sunnahnya, kunut witir dan kunut nazilah. Maka kalau imam menjaharkan doa kunut, maka disunnahkan juga makmum menjaharkan amin. Bukan malu-malu karena khawatir disamakan dengan aswaja dan sisal. Enggak usah malu antum, enggak ada hadisnya, dalilnya. Yaitu sunnah taqririyah. Kalau kita memang ahlu sunnah, maka ini dalilnya. Kalau memang ternyata ada dalil yang lebih kuat didatangkan oleh sebagian ustadz, misal bahwasanya kita enggak usah mengaminkan jahri, datangkan dalil itu. Kita tidak akan mendapatkannya. Anda yakin enggak bakal dapat dalil atau kaidah tersebut, karena sudah jelas dalam Sunan Abi Daud dan juga riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Baihaqi, dan dihasankan tadi oleh Syekh Albani bahwasanya sahabat pun mereka mengaminkan. Bahkan doa yang Nabi SAW ucapkan dalam qunut nazilah itu doa laknat kepada orang-orang kafir secara muayyan, disebutkan nama-namanya, diaminkan. Dan yang kita dapatkan tadi doa-doa global untuk kaum muslimin, kemenangannya, bantuan pertolongan terhadapnya, dan juga untuk orang-orang Yahudi doakan keburukan, maka itu lebih berhak lagi untuk kita aminkan jemaah sekalian. Itu Nabi SAW ketika doa qunut nazilah itu mendoakan laknat untuk beberapa dari individu kafir yang membunuh sebagian hafiz kaum sahabat Nabi. Itu padahal setelahnya Allah Ta'ala menegur Nabi SAW agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat laknat kepada orang-orang tertentu dalam doa qunut nazilah. Artinya Allah menasihati Nabi setelah itu, bukan menasihati maksudnya jangan qunut nazilah, bukan, tetapi apa? Tapi ada kesalahan Nabi SAW ketika qunut nazilah mendoakan laknat langsung ke nama orang, maka itu tidak layak. Dan itu tetap diaminkan oleh para sahabat. Dalam riwayat wa kana yu'minu man khalfahu, ini menunjukkan bahwasanya terdengar pengaminan dari jemaahnya. Maka kalau misalnya Anda enggak tahu nanti Isya apakah ada qunut nazilah dari imam, terserah, tetapi hujjah telah tersampaikan. Wallahi tadi Anda sebenarnya kenapa Anda amin? Anda juga samping-samping depan enggak tahu dah. Mungkin Anda husnuzon amin tapi suara mereka terdesir oleh angin, Anda enggak tahu. Tetapi wallah kita enggak usah merasa malu, takut setelah adanya hujjah dan dalil diserupakan dengan ahli bid'ah atau orang-orang yang bukan. Enggak usah mikir ke situ. Dalil sudah ada, kelas. Begitu jemaah sekalian. Ya. Jadi alhamdulillah kalau menghidupkan sunnah qunut nazilah maka itu sesuatu yang sangat diapresiasi. Namun ketika ada yang kurang lengkap, di sini kita lengkapi insyaallah.
Adapun kalau imamnya doanya sirri, dia doa sendiri, maka jemaah karena nggak tahu ya nggak usah mengaminkan. Maksudnya nggak tahu apa yang didoakan, begitu, ya. Kan imam nggak kedengaran suaranya, makmum amin, amin. Lah itu malah aneh, itu nggak ada. Gimana apa yang antum aminin apa? Pokoknya amin aja dah, gitu nggak bisa gitu. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya seenggaknya anak seperti ada amanat karena anak memiliki pengetahuan tentang ini, jadi ada amanat untuk membahas ini di muqaddimah kita. Taib, kita lanjut ke hadis ke-11 dari kitab ini di halaman 107, masalah wara' dan meninggalkan syubhat. Hadis tentang wara' yaitu sikap kehati-hatian dan meninggalkan syubhat. Nah, adapun yang tadi yang kita sebutkan dengan dalil itu udah bukan syubhat lagi. Syubhat adalah ketika antum ragu-ragu mau ngaminin apa enggak, takut diserupakan dengan ahli bid'ah, enggak, itu syubhat itu. Ketika udah ada dalil maka clear, bukan syubhat. Syubhat itu samar-samar. Syubhat itu samar-samar. Adapun dalil yang jelas maka ini bukan syubhat lagi, insyaallah. Ya begitu, wallahu a'lam. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Aku menghafal, yaitu aku menyimpan dari Rasulullah SAW kalimat berikut, ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya, di sini ada dua hal. Pertama, lafal tinggalkan. Itu perintah dari Rasulullah SAW, tinggalkan. Utruk, tinggalkan. Maka ini juga masuknya sebagai sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah, yaitu suatu sunnah dari Nabi SAW yang berupa meninggalkan sesuatu perbuatan. Tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ma yaribuka. Apa yang membuatmu ragu. Ini dari kata raib. Raib itu ragu. Zalikal kitab la raiba fi. Raib itu ragu artinya. Kalau ada hal yang antum ragu, hal ini membuat antum ragu, hal ini membuat antum tidak teguh, tinggalkan. Ada sahib yang bukannya menguatkan antum, malah makin membuat antum ragu, tinggalkan orang ini. Itu diantaranya. Atau ada harta yang khawatir ini syubhat atau tidak jelas dari mana, tinggalkan. Memang asalnya harta itu halal, tetapi ketika 50-50 ada indikasi haram dan mungkin juga halal, maka lebih selamat meninggalkannya karena dikhawatirkan terjerumus kepada yang haram. Itu berkaitan juga dengan masalah hadis yang sebelum-sebelumnya, yaitu agar kita meninggalkan syubhat. Maka ketika itu masih meragukan, belum jelas, mungkin bisa kita tinggalkan, tetapi ketika sudah jelas kita harus punya tindakan atau mauqif, yaitu pandangan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi di antara bentuk da'ma yaribuka ila ma la yaribuka adalah ketika antum tidak begitu paham akan suatu perkara dalam hal agama atau suatu hukum agama, antum tinggalkan kebodohan antum dengan cara belajar atau bertanya. Tinggalkan kebodohan itu dengan cara apa? Belajar, cari ilmu atau bertanya kepada ahlinya. Ya, maka membiarkan kita bodoh akan suatu perkara yang kita butuh ilmu tentangnya, kita biarkan diri kita bodoh itu, maka itu melanggar hadis ini. Karena kita tidak meninggalkan kebodohan kita, melainkan kita menetap bersama dengan kebodohan kita, bermukim dengan ketidaktahuan. Ya ini berarti membuat kita terus aja ragu, terus aja bimbang. Maka hal yang perlu dilakukan oleh orang yang bimbang adalah tabayyun, ta'allum, yaitu klarifikasi atau cari ilmunya
atau bertanya pada ahlinya sehingga clear itu ya, Pak. Ya. Kalau ada orang menghibah di depan kita tentang fulan atau fulanah, terus membuat kita ragu, masa sih? Apa benar? Ya. Maka imma antum tinggalkan orang itu dan tinggalkan kabar buruk itu, atau imma antum tabayyun langsung. Begitu. Jangan membiarkan kabar-kabar yang tidak jelas itu menghantui pikiran antum sehingga membuat antum ragu, bingung, apalagi kemudian membuat antum suudzon dan memberikan statement atau vonis yang tidak di atas ilmu atau kebenaran hakikat. Syarah hadis, makna hadis ini kembali kepada sikap berhenti ketika ada hal-hal syubhat, tidak jelas halal atau haramnya, dan sikap menjauhi hal-hal yang syubhat. Karena yang halal secara murni tidak akan mungkin menimbulkan keraguan dalam hati seorang mukmin, yaitu rasa gundah dan bimbang. Tetapi justru hati akan merasa tenang kepadanya dan jiwa juga akan tentram dengannya. Kalau sesuatu yang halal murni gitu, maka enggak bakal meragukan insyaallah. Biasanya begitu. Ya, malah lebih tenang. Pasangan yang halal, makanan yang halal, baju yang halal, itu lebih tenang. Kemudian diberikan hadiah oleh teman yang penghasilannya kita tahu halal, itu lebih menenangkan. Namun kalau misalnya kita tahu nih teman, dia misalnya bekerja di tempat yang haram, namun juga ngewarung juga, tapi bekerja di tempat haram, kemudian dia ngasih kita hadiah, itu membuat kita ragu. Wah, ini dari mana? Nah, ini yang seperti ini membuat kita ragu. Kalau memang terus kita ragu, sebenarnya pada asalnya pemberian hadiah dari orang itu enggak masalah, ambil aja. Cuman kalau terus menerus ragu, maka sebaiknya tinggalkan hadiah tersebut atau kasih ke orang lain. Baik. Sedangkan syubhat-syubhat, maka ia akan menimbulkan kegundahan dan kebimbangan yang memastikan ada keraguan-raguan. Itulah syubhat. Itulah syubhat. Di antara potret sikap wara' as-salafus salih, sikap hati-hati salafus salih, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah berkata, seorang budak menulis surat yang ditujukan kepada Hasan bin Abi Sinan dari negeri Al-Ahwaz yang berbunyi, sesungguhnya pohon tebu ditimpa penyakit, maka belilah gula di tempat Anda saja, kata budak tersebut. Maka dia pun membelinya dari seorang laki-laki, namun barang yang dia minta hanya sedikit. Tetapi dengan yang sedikit itu dia meraih keuntungan 30.000 dirham. Ya, beli gula. Ya, ternyata barangnya sedikit. Tapi ternyata dengan yang sedikit itu dia bisa meraih keuntungan 30.000 dirham. Maka dia pun mendatangi orang yang darinya dia membeli gula tersebut, mendatangi ke tempat grosiran gulanya lagi, datangin lagi dia dan berkata, wahai fulan, sahaya milik saya, budak punya saya sebelumnya menulis surat kepada saya dan saya tidak memberitahukan kepada Anda, maka batalkanlah apa yang telah aku beli dari Anda tersebut. Maka orang itu berkata kepada Al-Ahwaz, kepada bin Abu Sinan atau Hasan bin Abi Sinan, pedagang asli gula itu berkata, wahai fulan, wahai Hasan bin Abi Sinan, budak milik saya sebelumnya menulis surat kepada saya, dia berkata, pemilik toko berkata, Anda telah memberitahu saya tentangnya sekarang, aku telah menjadikannya baik bagi Anda. Taib, kemudian enggak masalah udah. Maka Hasan bin Abu Sinan pun pulang. Akan tetapi hatinya tidak tahan dengan perasaan tidak enak. Maka Hasan bin Abu Sinan mendatangi tempat dia membeli gula itu lagi. Padahal dia sudah untung banyak, ngapain ke tempat grosiran, tempat awal distributor dia beli. Maka dia berkata, wahai Anda, wahai pedagang asli gula ini, aku tidak melakukan transaksi ini sebagaimana mestinya. Maka saya ingin Anda membatalkan jual beli antara kita. Terus Hasan bin Abu Sinan mendesak sampai orang itu pun membatalkan jual beli tersebut. Antum faham enggak jemaah tentang sisa ini? Jadi Hasan ya di sini Hasan bin Abu Sinan ya memiliki gulam, memiliki budak ya.
Dan budak itu menulis surat kepadanya ya dari Al-Ahwaz, ya pohon tebu ditimpa penyakit. Gini loh. Hasan bin Abu Sinan itu punya lahan di Al-Ahwaz. Lahan tebu buat produksi gula gitu loh, ya. Paham di sini? Yang mana Hasan bin Abu Sinan sepertinya zahirnya adalah pengusaha tebu gitu loh. Ya. Dan Hasan bin Al-Ahwaz ini punya lahan tebu di daerah Al-Ahwaz namanya. Yang mana dia menaruh budaknya di lahan tebu tersebut untuk menjaga dan mengelola lahan tebunya. Karena dia usaha tebu gitu loh. Maka kemudian kan Hasan bin Abu Sinan itu ada di kota lain. Maka ibaratnya kalau sekarang budaknya itu nge-WhatsApp Hasan bin Abu Sinan, "Abah atau Pak, tebu kebun Bapak itu lagi kena penyakit, lahannya lagi pohon-pohonnya kena hama gitu kan. Ya udah Bapak beli aja, produksi aja tebu di tempat Bapak sekarang." Gitu loh, paham enggak sini? Nah, maka Hasan bin Abu Sinan akhirnya di tempat sekarangnya ini, bukan di Al-Ahwaz, di tempat sekarang ini membeli dari seorang pedagang gula atau pedagang tebu. Nah, sebenarnya yang dia minta, yang dia beli itu sedikit. Namun dengan yang sedikit itu ternyata dia meraih penjualan gula ini sampai meraih keuntungan 30.000 dirham. Ini adalah keuntungan yang belum pernah dia rasakan dengan tebu atau gula yang sedikit ini. Padahal kalau dia Al-Ahwaz itu nggak mungkin sampai segini. Paham nggak jemaah? Ya, maka dia pun ini khawatir apa ada subhat ini? Kok bisa saya tiba-tiba melejit untung segini gitu loh? Ya, maka dia pun merayu membujuk berulang kali kepada pihak distributor tebu di daerahnya. Udah batalkan aja ini, batalkan karena saya terlalu untung. Paham nggak? Ini kalau orang sekarang nggak ada kayak gini, subhanallah. Hah? Yang ada justru malah nambah pos, ya kan? Ya waro'nya sikap hati-hatinya ya, karena ya memang karena di zaman ketika itu kebutuhan itu nggak seperti sekarang. Gini loh, misal biasanya di bulan-bulan biasa kalau dagang kue ya biasanya ya standar-standar aja gitu, keuntungannya ya global biasalah gitu, standar stabil. Ya. Tiba-tiba banyak pedagang kue itu sakit gitu kan. Banyak pedagang kue itu sakit. Dan itu di bulan Ramadan, karena pada sakit para pedagang kue, tiba-tiba usaha kue antum melejit. Cash flow-nya semakin deras, labanya semakin tinggi karena zahirnya apa? Para pedagang kue lain kan koit lagi KO semua gitu loh. Yang tersisa tinggal antum. Sehingga semua benefit ke antum. Antum produksi luar biasa. Seneng gak kira-kira? Ya seneng lah, 2023 gitu loh. Kita butuh duit. Seandainya antum adalah Hasan bin Abu Sinan, antum akan membatalkan transaksi ini. Jangan beli kue di saya, jangan, afwan, anak gak mau, takut terlalu untung. Anak khawatir ini keuntungan yang salah, karena seperti mengambil keuntungan di atas penderitaan pedagang kue lain gitu loh. Karena di sini zahirnya adalah budaknya dia, pegawainya dia yang di Al-Ahwaz itu. Karena di daerah Al-Ahwaz sepertinya hama menyerang lahan-lahan tebu. Akhirnya dia usahalah di tempatnya di kota lain, misalnya di kota lain, yang mana di kota ini masih bagus, masih oke. Akhirnya dia beli. Dan ternyata setelah dibeli pada sedikit, mungkin dia jual di Al-Ahwaz
Dan karena di Al-Ahwaz itu lagi nggak ada tebu, akhirnya kan harganya melonjak naik. Gitu loh maksudnya. Akhirnya bukan hanya balik modal, keuntungannya sampai 30 berapa tadi itu? 30 ribu dirham, subhanallah. Ya. Kalau kita mungkin benaknya akan apa? Mikir, wah, mumpung pada kena hama nih, saya jual tebu versi ini gitu. Begitu. Ya. Gitu, Pak. Padahal kan pada asalnya nggak ada maksud untuk menimbun tebu, nggak ada maksud untuk itu, nggak ada maksud oportunis. Tapi karena emang pedagang asli tebu kita yang nggak dapat resource dari Al-Ahwaz, ya udah ambil dari kota lain, jual, ternyata larisnya keterlaluan dan harganya melejit gitu. Tuh ada orang seperti itu dulu. Kok sekarang la haul quwwata billah. Mana orangnya sekarang yang penting untung melejit ya. Apalagi sekarang dunia ini udah makin kapitalis, ikhwan. Ya, kalau kita lihat bagaimana di marketplace, kenapa konsumen, kita nih sebagai konsumen dan penikmat marketplace, kita rajin mantengin marketplace dan menunggu adanya diskon, ya, baik diskon ongkir, voucher ini dan seterusnya. Tertagih, menagih, ini ketagihan untuk belanja akhirnya. Karena diskon-diskon ini. Pedagang-pedagang yang sudah menjadi pedagang raksasa di marketplace itu sebenarnya banyak dirugikan oleh pihak marketplace-nya. Yang untung siapa sekarang? Kapitalis. Apakah para kapitalis mereka tidak memikirkan wara' dan hati-hati? Wallahi tidak. Dan sekarang ini Indonesia ini kan sedang dijajah oleh kapitalisme, jemaah. Dan kita nggak bisa melawan kapitalisme kecuali kalau kita punya prinsip yang ditegakkan gitu loh. Dan prinsip itu susah ditegakkan dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Antum beli di offline, harganya tinggi. Beli di online, harganya murah, diskon, free ongkir. Siapa manusia yang nggak tergiur dengan itu? Siapa manusia yang kayak Hasan bin Abu Sinan sekarang? Oh, jangan, Anda nggak mau terlalu murah. Sekarang kalau bilang Anda nggak mau terlalu murah, maunya standar aja, antum dibilang sok kaya. Wah, songong amat, nggak mau terlalu murah, nggak mau free ongkir, emang kayak kaya aja gitu. Sekarang orang yang hati-hati malah dituding macam-macam. Dituding songong lah, sok lah, mabuk agama lah dan seterusnya. Beda ya zamannya, subhanallah. Makanya memegang prinsip teguh sunnah, manhaj di masa-masa seperti ini itu ibadah tersendiri, jemaah. Kemudian dikatakan di sini azan. Kita sampai azan doang ini. Yunus bin Ubaid rahimahullah, apabila beliau diminta barang sedangkan barangnya telah habis dan dia mengirim orang untuk membelinya, dia berkata kepada pegawai yang membelinya untuknya tersebut, katakan kepada pihak dari mana kita akan membeli barang ini bahwa barang ini telah diminta karena stok habis. Gimana? Agak bimbang ini. Tinggalkan yang meragukan ya. Itu azan atau muqaddimah itu? 5 menit lagi harusnya ya. Iya. Ini namanya bikin ragu orang, kadang-kadang kita naik motor atau apa dikira azan, ternyata tarhim. Salatu wassalamu alaihi, dikira hayya 'alas shalah gitu. Tarhim ya. Itu enggak ada dalam Islam sebenarnya kayak gitu. Yunus bin Ubaid, apabila beliau dimintai barang sedangkan barangnya telah habis dan dia mengirim orang untuk membelinya, dia berkata kepada pegawai yang membelinya untuknya tersebut, katakan kepada pihak dari mana kita akan membeli barang ini bahwa barang ini telah diminta karena stok habis. Apa maksudnya, ikhwan? Apa diminta? Sini. Yunus bin Ubaid ini pedagang. Namanya pedagang kulakan. Itu kan ngambil grosir di distributor biasanya. Ya. Begitu. Nah, ternyata dari konsumen ada permintaan. Bang, ada enggak barang ini? Waduh,
lagi habis nih. Terus kan punya pegawai nih, budak gitu lah. Ya udah, bro, ente ke distributor grosir kita beli barang ini karena ada yang minta. Kemudian Yunus bin Ubaid ini sebagai pedagang, ya pedagang kelontong, misalnya pedagang kelontongan, ya. Antum bilang nanti ke tempat distributor, ya, bilang ke gudang distributor, kita ini pengen beli barang yang ini, pengen restock barang ini. Kenapa? Karena barang yang kita punya telah diminta karena stok kita habis. Mungkin bagi kita biasa. Oh iya, emang kayak gitu. Kenapa kok harus diomongin ke sana? Pertama, karena kejujuran apa adanya gitu loh. Kita itu beli bukan karena kita pengen nimbun. Kita beli grosiran dari distributor bukan karena kita pengen nimbun. Jujur kita karena ada yang demand, ada yang minta gitu loh. Makanya kita beli ini. Itu pertama. Yang kedua yaitu supaya tidak ada, karena jujur dan clear, tidak ada suudzon antara distributor dengan kita sebagai pedagang kecil biasa. Ya. Dan bahwasanya kita itu membeli ini restock karena ada demand dan kita nggak punya supply-nya gitu loh. Ya, seperti itulah. Alhamdulillah, maksudnya adalah sampai hal-hal yang sifatnya jual beli, transparansi itu betul-betul diutamakan sebagai tingkat kehati-hatian. Takutnya ada distorsi atau syubhat, orang salah paham gitu loh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin kali ini kita cukup sampai sini insyaallah. Pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan pembahasan tentang wara' dan meninggalkan syubhat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.